Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini di bulan Dzulqa'dah. Setelah kita bulan Dzulqa'dah betul? Ya. Setelah bulan Syawal itu Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah, Muharram. Nah, terus ibu-ibu yang rahmati Allah, kita patut bersyukur. Kenapa? Karena kita dipertemukan oleh Allah di bulan yang mulia. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana ada 4 bulan, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sehingga setiap amal kebaikan dilakukan di bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Penting bagi kita, ibu-ibu, menyadari kita sedang berada di mana, di tempat apa, di waktu kapan, supaya kita tahu dan apa yang mesti kita lakukan, yaitu apa yang kita perbuat sehingga perilaku kita tepat di satu. Misalnya ketika kita berada di suatu tempat, masjid misalnya, masjid itu tempat yang paling dimuliakan oleh Allah di dunia, itu masjid. Dia tempat di mana orang bersujud. Maka sudah seharusnya kita menjaga adab di dalam masjid, bukan di pasar. Ya, beda ketika orang di pasar. Dia harus tahu sedang di mana, di pasar. Pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah di dunia ini dan paling disukai oleh syaitan, itu pasar. Sehingga kita tahu kita harus berhati-hati di pasar itu karena banyak syaitan. Ya. Nah, maka kita juga harus tahu kita berada di hari apa, di waktu kapan, itu penting. Seperti misalnya kalau kita berada di bulan Ramadan, kita tahu ini bulan Ramadan. Allah lipat gandakan setiap sunnah pahalanya seperti wajib. Setiap yang wajib dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Nah, itu bulan Ramadan. Kemudian kita masuk bulan Syawal. Bulan Syawal waktu di mana yang Allah katakan peningkatan. Maka sudah seharusnya meningkat ketakwaan kita setelah kita menjalani bulan Ramadan. Nah, kita masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah salah satu Ashhurul Hurum, dimuliakan oleh Allah, maka dia waktu-waktunya mulia. Karena itu sudah seharusnya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Nah, lebih kita berada di majelis ilmu. Nah, kalau kita tahu di majelis ilmu, kita juga harus tahu kita sebagai apa? Sebagai mu'allim atau sebagai mudarris, sebagai pengajar atau sebagai pelajar, karena adabnya berbeda. Nah, maka ketika orang tahu, oh, saya berada di majelis ilmu ini sebagai mudarris, sebagai pelajar, atau tilmidun, murid, atau muridun, dia murid, maka berarti saya adab sebagai seorang murid. Tapi pada suatu saat di majelis ilmu kita sebagai seorang mu'allim, sebagai pengajar, maka kita harus tahu, maka dia harus beradab sebagai seorang pengajar. Nah,
kita sedang berada di hadapan orang tua kita, maka kita sebagai anak, kita harus tahu adabnya anak kepada orang tua. Dan kita sedang sebagai orang tua di hadapan anak, maka harus tahu orang tua itu punya adab sebagai orang tua terhadap anak. Nah, disitulah penting ya kita mengetahui saat berada di mana dan sedang apa supaya perilaku kita itu tepat sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berada di bulan yang mulia, Ibu, bulan haram, di majelis yang mulia ya, yang Rasul memuji majelis ini, majelis ilmu, majelis yang mulia yang Allah utus para malaikatnya untuk hadir di majelis seperti ini guna memohonkan ampunan orang yang ada di dalamnya meskipun tertidur. Dalam itu dimohonkan ampunan oleh Allah, dapat keberkahannya majelis ilmu. Lebih baik dia tidur di majelis ilmu daripada tidur di rumah. Nah, itu bedanya, tapi ya jangan tidur ya. Nah, jadi itu Ibu penting ya. Maka aku lagi neng tiki ya. Ah, gitu kan? Tempat yang mulia itu majelis ilmu. Di antaranya yang sangat tidak disukai oleh syaitan. Ya, karenanya syaitan menghalangi kita untuk hadir di majelis ilmu. Ngopo ngaji, nek ngaji malah ra iso apa-apa, ngene rantuk es. Ra iso untek. Pemene usate gak lucu. Gitu misalnya gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, begitulah dia pekerjaan syaitan, memang menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Karenanya ya, Ibu-ibu kita patut bersyukur dimudahkan oleh Allah hadir di majelis ini. Semoga Allah SWT menambahkan ilmunya kepada kita, dan ilmu yang Allah tambahkan menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat kita bertambah taat kepadanya. Amin Allahumma amin. Sholawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, ya, umatnya yang berusaha untuk mengikuti tuntunannya di mana saja, kapan saja hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang rahmati Allah, jadi hari ini kita akan bahas dari tafsir, yaitu suratul Fatihah yang merupakan Al-Quran yang paling agung, yaitu suratul Fatihah, yang insya Allah kita akan bahas beberapa kali pertemuan, karena suratul Fatihah itu adalah Ummul Quran, ia induk dari Al-Quran. Ia juga dikatakan Ummul Kitab, induknya seluruh kitab. Maka apabila kita memahami dengan baik suratul Fatihah, insya Allah kita bisa memahami seluruh isi kitab. Nah, disitulah kenapa kita pelan-pelan saja ya, kan tidak dikejar SKS ya, tidak kejar SKS. Jadi kalau SKS kan sistem kebut semalam, nah selesai. Insya Allah kan kita selalu kita pelan-pelan, mudah-mudahan Allah memahamkan apa yang kita kaji dan kemudian menambah khusyuk sholat kita dan bisa menjadi solusi setiap persoalan kehidupan kita ya. Karena suratul Fatihah ini memang adalah surah yang agung ya, yang tidak pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dia hanya diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, kita akan mulai dari isti'adah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi di dalam firman Allah SWT, ini saya mohon maaf, saya lupa surahnya ya. Ketika Allah mengatakan fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Fa idza, maka apabila qara'ta, kamu, kalau dilihat qara'ta itu fi'il madhi ya. Di sini ada bahasa Arab, kelas bahasa Arab ada enggak Pak? Oh belum, enggak apa-apa. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada kayak bahasa Inggris, ada past tense, ada present tense, ada future tense. Okay, understand? Yes, little I understand ya.
Jadi seperti dalam bahasa Inggris, bahasa Arab itu ada yaitu yang disebut dengan fi'il madhi, dia past tense, bentuk lampau. Meskipun tidak setiap ungkapan dalam bentuk lampau itu untuk peristiwa setelah lalu atau telah lalu. Itu uniknya bahasa Arab, bedanya dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris, kalau past tense itu pasti pekerjaannya sudah berlalu. Tetapi kalau bahasa Arab tidak. Bahasa Arab itu past tense tapi untuk sesuatu yang akan datang. Kayak misalnya firman Allah SWT, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza apabila zulzilati telah diguncangkan al ardu yaitu bumi zilzalaha dengan goncangannya. Jadi idza zulzilati. Zulzilati itu adalah past tense atau fi'il madhi. Tetapi maksudnya untuk nanti. Yaitu kiamat. Jadi sesuatu diungkapkan dalam bentuk waktu lampau tapi untuk akan datang. Maknanya apa? Pasti terjadi. Tujuannya itu pasti terjadi. Jadi kalau sesuatu yang bersifat akan datang digunakan bentuk past tense atau fi'il madhi itu maknanya pasti terjadi. Karenanya kiamat itu pasti terjadi. Karenanya lihat tuh, yaitu ayat tentang kiamat itu kan mesti bentuk lampau. Ya kan? Nah itu. Jadi ini karenanya ibu-ibu ya, jenengan sedikit belajar bahasa Arab ya, karena wajib belajarnya. Kalau bisanya enggak wajib bisa bahasa Arab, tapi wajib belajar. Ya kalau sudah belajar enggak bisa sudah gugur kewajibannya. Tapi ya kebangetan masuk belajar orang isto ya. Kan lama-lama kan bisa. Jadi hukumnya fardu ain seperti kita belajar yaitu fikih salat ya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal Qur'an, qara'ta itu fi'il madhi. Kamu telah membaca. Fa idza maka apabila. Ya, qara'ta kamu telah membaca. Maksudnya kamu dipastikan membaca, akan membaca. Fa idza qara'ta Al-Qur'ana Qur'an fasta'id maka mintalah perlindungan billahi kepada Allah minasyaitonir rajim dari godaan setan yang terkutuk. Nah, dari inilah kemudian muncul lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi apa namanya? Untuk memenuhi perintah Allah ini. Karenanya ta'awudz itu atau isti'adah yaitu permintaan perlindungan kepada Allah itu lafaz yang disepakati oleh jumhur ulama, mayoritas ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dasarnya adalah firman Allah ini. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, apa ada lafaz yang lain? Ada. Ya, kalau itu jumhur itu mayoritas. Mayoritas ulama itu lafaz isti'adah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian pendapat yang lain mengatakan yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwa lafaz dari ta'awudz itu atau isti'adah adalah a'udzubillahi samiil alimi minas syaitonir rajim. Karenanya nanti kalau misalnya ibu-ibu kadang mendengar qari ya, a'udzubillahi samiil alimi minas syaitonir rajim. Nah, itu boleh juga. Ya. Di mana ya jam'an baina hadil ayat wa baina qouli ta'ala. Di mana ini menggabungkan dua ayat. Ayat yang pertama adalah fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minas syaitonir rajim. Kemudian ayat kedua adalah
Fasta'id billahi innahu sami'un alim. Ya. Jangan bentar. Nanti biar enak, jangan nyatetnya biar enggak bingung. Saya lihat kan bingung surah apa ayat berapa. Oh ini. Oh ya. Tafsirnya ini judulnya. Tafsir Hadaiqur Raihi war Raihan fi riwayati ulumil Quran. Jadi Hadaiqur Raihi war Raihan. Tafsir ini 30 jilid ya. Jadi 30 jilid. Dia ditulis oleh Saharari, seorang mufassir mutaakhirin. Jadi Muhammad Al-Amin Abdullah Al-Armi Al-Alawi Al-Harari As-Safi'i. Nah, beliau dari Afrika. Baru saja meninggal 1 tahun yang lalu. Syekh Harari dikenalnya. Jadi Hadaiqur Raihi war Raihan. Ya. Ini 30 jilid. Jadi Anda bisa bayangkan ya. 30 juz, 30 jilid. Jadi kalau misalnya ditata ya segini. Nah, ini. Baca ini. Sampai ini. Gitu. Dalam bahasa Arab belum ada terjemahannya. Nah, itu. Anaknya, Masya Allah ini saya pakai kitab ini apa namanya? Ada kitab yang seperti kitab ini ya. Jadi yang paling tipis 3 jilid itu tulisannya Syekh Muhammad Syekh Ali As-Sobuni, juga wafat kurang lebih 1 tahun yang lalu. Nah, beliau dimakamkan di Turki ya, di Ankara. Kemudian Syekh Ali As-Sobuni pernah berkunjung ke Indonesia. Nah, kemudian setelah Syekh Ali As-Sobuni ini yang senada, yaitu Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama mutaakhirin. Dia punya kitab tafsir namanya Tafsir Munir, 15 jilid. Nah, kemudian ini Syekh Harari ini yang lebih akhir. Ini pola penafsirannya sama modelnya. Ya. Nah, kembali kepada ini. Saya carikan ya. Saya lupa tadi. Karena di sini beliau tidak nulis itu surah apa ayat berapa. Surah apa ayat berapa? Karena dianggap kita sudah hafal Quran kan gitu. Jadi ya wis ora perlu ditulis surat apa ayate pira. Nah, wis. Tidak ditulis oleh beliau. Ya. Nah, sekarang bisa kita, kalau Ibu punya aplikasi Arab bisa dicari. Fasta'id billah. Ya. Yang pertama adalah surah An-Nahl ya, ayat 98. Kemudian surah Fussilat ayat 36. Jadi yang faidza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim itu surah An-Nahl ayat 98. Kemudian ya fasta'id billah innahu samiun alim itu surah Fussilat ayat 36. Nah, jadi lafaz yang kedua isti'adzah itu adalah a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu menggabungkan antara surah yaitu An-Nahl ayat 98 ya dan surah Fussilat ayat 36. Menggabungkan ya. Jadi mana yang utama antara dua lafaz itu? Para ulama berbeda pendapat. Nanti ada yang pendapat lain lagi. Yang ketiga, lafaz ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas sami'.
Innallaha huwas sami'u. Itu ada juga. Yaitu Imam Ats-Tsauri dan Auza'i. Sehingga nanti maksud saya ini saya berikan ibu-ibu kalau misalnya dengar orang baca gitu supaya enggak kaget ya. Nah, jadi ada 3 kalau begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini jumhur. Kemudian a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Ya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang lebih utama itu menurut beliau. Kemudian Imam Al-Auza'i dan Imam Ats-Tsauri, beliau memilih lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas sami'. Nah, Nah, dari 3 lafaz itu tadi, ya, kenapa dikatakan yang lebih kuat adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Itu karena ada hadis ini, yaitu qaulu jumhur ini dikuatkan oleh hadis ma ruwiya an Ibnu Mas'udin, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud. Anhu qol, sesungguhnya sahabat Ibnu Mas'ud itu berkata, qultu, aku membaca a'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud itu ya mengawali bacaan Qur'annya itu a'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim. Faqala li Nabi sallallahu, kemudian Nabi sallallahu mengatakan kepadaku, ya bna ummi abdin, hai anaknya ibu hamba. Karena Ibnu Mas'ud itu dulunya budak. Wahai anaknya ibu hamba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sing bener ki a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Rasul. Hakada, seperti ini. Aqra'ani Jibrilu aqra'ani Jibrilu anil lauhi anil qalami. Karena Jibril membacakan kepadaku begitu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu yang ditulis oleh pena. Jadi ingat ya, yang diciptakan pertama kali oleh Allah itu pena. Pena pulpen. Kemudian pena itu disuruh menulis oleh Allah. Tulis. Mada aktubu ya Rabb? Apa yang harus aku tulis? Kemudian tulis semua apa yang akan terjadi, mulai awal hingga akhir. Maka pena pun berjalan, termasuk menulis Quran di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, di Lauhul Mahfuz itu tulisan isti'adzah atau ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu. Ya. Ya, itu lafadznya ya. Sehingga nanti ya kita kenapa memilih lafadz a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Karena itu pendapat yang paling kuat atau mayoritas. Tapi nanti kalau misalnya sekali waktu juga kita ya, tapi jangan karena keren ya. Ben keren sekali-kali ya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim gitu kan. Ya. Kok apih kok a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku tak a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Lu kok wis keloro, aku tak sing nomor 3 ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kemudian di innallaha huwas sami'. Mangko ben ana sing protes. Nah, ya jangan karena itu ya. Itu namanya riya, sombong, enggak boleh ya. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk mengajarkan kepada orang, memberi ilmu kepada orang, enggak apa-apa karena hati-hati namal amalu binniyah ya. Nah, kemudian itu lafadznya ya. Lafadz tentang ta'awudz. Kita belum membicarakan tentang maknanya. Kemudian yang kedua hukumnya sekarang. Bagaimana hukum membaca ta'awudz itu? Wa amma hukmuha faqad ittafaqal jumhuru ala anal isti'adzata sunnatun fis sholati. Jadi adapun hukum isti'adah, jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jumhur ulama berpendapat atau sepakat bahwa hukumnya membaca di dalam sholat itu sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Kalau tarokeha
lam tubtil sholatuhu sawaun tarokan amadan au syahwan. Jadi kalau misalnya orang tidak membaca ta'awudz, ya, itu tidak batal sholatnya, tetap sah. Baik itu meninggalkan tidak membacanya karena menyengaja tidak baca atau karena lupa. Ya, kalau sunnah ya mana rati wajah ya. Jadi karenanya dalam sholat itu sebelum baca surat Al-Fatihah, ya, baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, gitu. Sir cari. Kemudian baru baca surat Al-Fatihah. Jadi kalau dia meninggalkan, dia tidak tidak batal sholatnya, tetap sah karena hukumnya sunnah. Wa istahabu li qari'il Qur'ani khariju sholati ayata'uda aidon. Nah, adapun orang baca Quran itu disukai. Mustahab. Mustahab itu di bawahnya sunnah. Jadi kalau misalnya orang baca Quran, baca isti'adah itu, ta'awudz itu mustahab. Hukumnya di bawah sunnah, disukai. Ya, di atasnya mubah, mustahab dia. Wafil Qurtubi. Kemudian wahaka an-nuqasu an ata'in annal isti'adata wajibatun fi sadrin kuli qiraatin fi sholati wa ghairiha. Nah, ini ada pendapat lain. Tapi kan jumhur ya, jumhur itu mayoritas. Mayoritas berpendapat sunnah. Tapi ada ulama yang mewajibkan, yaitu Imam Atha. Imam Atha ini dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ya, beliau berpendapat annal isti'adata wajibatun fi sadrin. Jadi ta'awudz itu wajib hukumnya di dalam hati. Di dalam hati. Setiap baca baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, jadi di dalam sholat maupun di luar sholat. Ada yang wajibkan? Ada. Jenengan mau pilih yang mana? Nah, kalau misalnya seorang pilih mengambil hukum wajib, ya batal kalau misalnya dia tidak membaca. Maka hati-hati. Ya. Ketika dia mengambil, aku ngambil yang wajib-wajib Ustaz, berarti jenengan wajib baca setiap. Ya. Nah, jadi kemudian mereka berbeda pendapat ketika dalam sholat itu. Wa ihtalafu fil isti'ati fi sholati wa kana Ibnu Sirin wa Nakhai wa qaumun yata'awaduna fi sholati fi kulli rak'atin wa yatamatsaluna amrallahu fil isti'adzati 'alal umumi. Sekarang pertanyaannya, isti'adzah itu apa di dalam setiap, yaitu bacaan sholat. Kalau kita Fatihah itu berapa kali? Ya sesuai dengan jumlah rakaat. Apakah setiap mau baca Fatihah itu isti'adzah? Nah, ini berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan setiap rakaat, seperti misalnya pendapatnya Imam Ibnu Sirin. Ya, ibu-ibu kenal para ulama-ulama itu dulu ya. Nanti kalau dengar sopo Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu semasa dengan Imam Malik. Berarti termasuk apa? Tabi'in. Di tabi'in itu generasi setelah sahabat. Nah, Muhammad Ibnu Sirin itu semasa dengan Imam Malik. Nah, beliau kitab yang terkenal adalah Takbirur Ru'yah. Muhammad Ibnu Sirin, dia seorang ahli fikih juga, tapi beliau punya kitab tentang yaitu tafsir mimpi. Jadi kalau ibu mau menjadi penafsir mimpi, bukan dukun ya, beda itu. Maka bacalah kitabnya Muhammad Ibnu Sirin, Takbirur Ru'yah. Jadi ada adab menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi itu adabnya harus ditafsiri baik. Mimpi itu tidak boleh ditafsiri buruk. Pokoknya harus dicari cara gimana menafsirinya baik. Ya. Karena kalau sudah ditafsirkan maka terjadi sesuai dengan apa yang ditafsirkan. Mimpi itu, maka hati-hati. Karenanya tidak setiap mimpi itu boleh diceritakan lalu diminta tafsirnya, ya. Nah, Muhammad Ibnu Sirin beliau berpendapat gitu, bahwa setiap rakaat, jadi berarti setiap baca Fatihah itu ta'awudz. Ya. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, keduanya berta'awudz hanya pada rakaat yang pertama.
Rakaat pertama saja. Berikutnya enggak. Lah kenapa Ustaz? Karena ta'awuz itu tujuannya adalah untuk membersihkan lisan dari perkataan-perkataan kotor sebelumnya. Maka cukup sekali. Jadi sebelum seseorang membaca kalimat-kalimat thayyibah, biasanya lisannya itu kan ngomong salah, enggak karu-karuan, ngomong apa wae mau. Nah, maka perlu dia dibersihkan dulu. Dengan apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah itu. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa pada rakaat yang pertama, satu rakaat. Imam Malik tidak berpendapat bahwa ta'awud di dalam sholat itu sebagai kewajiban. Nah, jadi kemudian Wayarahu dan Imam Malik berpendapat beliau melihat di dalam sholat di bulan Ramadan, maksudnya sholat tarawih ya, qiyamul Ramadan itu ba'dal qiraah. Dibaca ta'awud itu setelah membaca Quran. Lho, ana meneh kuwi. Ya, jadi karena kalimatnya gini, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau telah membaca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena ta'awudznya dibakar di belakang. Maca Quran sik bar ngono a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ya ono ngono kuwi. Nah, karenanya nanti kalau ada yang begitu jenengan gak usah protes. Lebih baik tanya aja, gak usah, weh, kuwi modal ngendi kuwi? Nanti setelah itu tanya aja, Pak Nun sewu nih, saya mencari ilmu. Kok jenengan tadi mocone niku dasare nopo kan gitu. Kalau dia bilang guru saya ngajarkan seperti itu, ya sudah, nggak usah diprotes, ya sampean ki gurune sapa kuwi? Nah, memang sampean wis ngerti kan gitu. Ya, karena ada orang sekarang itu dik bid'ah gitu. Ana wong sing beda karo dheke langsung dihukumi bid'ah. Loh memang cuma satu. Ya kan? Itu maka hati-hati. Lebih baik kita diam saja kalau enggak tahu meneng wae. Takut wae kan gitu. Tapi biasanya begitu memang. Kalau pendekar itu kan gitu. Baru belajar satu jurus turun gunung. Wah, ya. Alitan gitu. Itu tanda pendekar anyaran. Nah, kan gitu. Ada orang juga begitu kadang. Baru belajar anyaran begitu ana wong beda karo dheke salah jadi. Nah, itu kan bahaya. Karenanya kita tidak boleh begitu ya. Nah, kemudian ini karena jenengan ngajinya sudah lama. Sudah lama tuh ngajinya? Nah, itu saya beli wawasan biar nanti tidak kaget kalau ada yang aneh-aneh gitu ya. Yang beda kadang kan kita cok kagetan. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Khazin, wa fil khazin dalilul wujubi dhahirun qauli ta'ala. Nah, tentang menghukumi wajib tadi. Tadi kan Imam Atha mengatakan wajib. Loh dalilnya apa gitu? Kok wajib? Nah, gitu kan? Nah, dalilnya itu firman Allah, fasta'id billah wal amru lil wujub. Jadi fasta'id, ista'id itu fi'il amr. Kata kerja perintah dan perintah itu hasilnya wajib. Perintah itu untuk yang wajib. Wa anna Nabi sallam wajibun ala ta'awuti fayakun wajiban. Karena dan sesungguhnya Nabi sallam mendorong, jadi meminta untuk berta'awudz, maka berarti dia wajib. Nah, itu yang dia berdalil wajib, berpendapat wajib. Dalilnya adalah fasta'id. Tadi kan fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fasta'id billah innahu sami'un alim. Ya kan? Semua fasta'id fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja. Kata kerja itu adalah bermakna wajib. Dan Rasul juga mendorong, meminta supaya orang membaca yaitu
isti'adah atau ta'awudz itu, maka dia berarti wajib. Wa dalilul jumhur, adapun dalil jumhur mayoritas ulama, anna nabiyya lam yu'allimul a'rabil isti'adah fi jumlatin a'malis shalah. Dalilnya jumhur mengatakan bahwa isti'adah itu sunnah karena Rasul tidak mengajari orang Arab Badui di dalam menjalankan sholat itu untuk membaca ta'awudz. Nah, ternyata ada hadis, ya, yaitu Rasulullah ketika ngajari orang Arab kampung, Arab Badui itu Arab desa, ya, jadi orang Arab kampung. Jadi itu, jadi orang kalau dari kampung itu tidak punya adab. Orang Arab Badui juga gitu. Batang itu langsung semua masuk masjid itu kencing. Jangan pernah dengar hadis. Ya kan? Ada itu kan orang Arab kampung itu. Ada orang Arab Badui itu, orang Arab kampung itu dari itu masuk masjid itu langsung kencing di situ. Wah, sahabat kan, wah, kayak mah godak gitu sama Rasul. Tenang ya, ben rampung. Itu bedanya Rasul dengan sahabat kan, ben rampung. Kan dulu itu apa? Dulu kan pasir, ya toh, lantainya itu kan pasir. Rasul kata, tunggu sampai selesai. Begitu sudah selesai, nah ambil air, siram, selesai. Karena meresap, ya kan? Udah. Nah kemudian Rasul baru beritahu, Pak, nuwun sewu niki masjid. Masjid niku mboten kagem buang air kecil, bukan untuk kencing, buang tempat kecil, tapi oh itu ya. Nah kan gitu. Jadi Rasul tidak kemudian marah-marah, ndak. Wong memang ngomong desa orang ngerti kok. Wong gunung itu belum pernah masuk kota kan ndak tahu. Karenanya kalau misalnya beda dengan misalnya priayi, ya, orang dikatakan putri raja, beda itu. Dia cara jalannya aja diatur, ada belajar berjalan, ya, karena nundukkan pandangan ada. Tapi kalau orang kampung ndak ada. Karenanya mesti pokoknya begitu datang, para sahabat tuh akhirnya senang kalau ada orang Arab kampung datang itu. Itu karena apa? Langsung Rasul itu kesempatan, mesti nanti dengar tuh jawaban Rasul apa gitu ya. Nah begitu. Itu Rasulullah SAW tidak ngajari pada orang Arab Badui itu ta'awudz. Nah berarti ta'awudz ini tidak wajib gitu dalam sholat. Nah ya, berarti dia hukumnya hanya sunnah karena ada perintah, ya, tapi dalam satu kondisi Rasul tidak mengajarkan, berarti perintah itu hasilnya sunnah. Ya ini nanti ya, berarti tidak setiap fi'il amar itu hasilnya wajib, tidak setiap perintah itu menghasilkan hukum wajib. Kapan menghasilkan hukum wajib? Kalau ada ancaman ketika meninggalkan, baru wajib. Jadi kalau perintah diikuti ancaman kalau meninggalkan, sanksi kalau meninggalkan, maka berhasil hukum wajib. Tapi kalau perintah kemudian ternyata dalam satu riwayat hadis atau perbuatan Rasul tidak mengajarkan itu pada yang lain, maka berarti itu hasilnya sunnah. Inilah pendapat jumhur itu. Ya. Itu seperti ini. Abu ajabu an qauli ja'ala fasta'id billah itu maknahu adalah menurut jumhur ulama yaitu setiap kali mau membaca Quran disunnahkan membaca ta'awudz. Itu seperti firman Allah gini. Coba Ibu perhatikan. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Itu wa idza qumtum ila sholati, apabila kalian bermaksud mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, yaitu yang bicara tentang masalah wudhu. Jadi ayat ini adalah
maknanya idza aradtumul qiyama ila sholati wa ajubu aidan ala muatifin nabi, yaitu Rasul mendorong bahwa kau wudu, nggak peduli sudah punya wudu atau belum punya wudu, pokoknya saben-saben mau sholat wudu kau. Itu artinya sunnah setiap mau sholat itu wudu. Kalau dia sudah punya wudu, hukumnya sunnah. Namanya tajdidul wudu. Ya, menjalankan ya. Hingga aku mau sik diwudu, wudu meneh. Sunnah. Setiap mau sholat. Maka wudunya orang yang sudah punya wudu itu beda dengan wudunya orang yang belum punya wudu. Tata caranya beda. Kalau orang yang belum punya wudu hukumnya wajib. Kalau dia mau sholat berwudu. Kalau yang sudah punya wudu hukumnya sunnah. Maka wudunya ringan. Wudunya ringan. Jadi masing-masing dibasuh sekali saja. Dan gitu. Kalau masih punya wudu. Sebab dia sunnah. Ya. Untuk menjalankan perintah ayat ini. Tapi kalau belum punya wudu wajib hukumnya berwudu karena dia mau sholat. Ya. Tapi wudu itu sendiri adalah sunnah hukum asalnya. Sehingga ibu misalnya mutawadhi dalam kondisi seperti ini, jenengan tadi berangkat misalnya, saya tak berwudu ya. Maka sunnah mutawadhi. Maka salah satu amalan itu yang bisa kita jadikan amalan adalah dawamul wudu, senantiasa dalam kondisi berwudu. Maka ibu akhirnya bisa menjadi sarana untuk menolak jabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Pangapunten kula kagungan wudu. Gitu, maaf. Gitu kan lebih halus. Tapi jangan disertai dengan hati aku kok. Rada sampean ya, jangan gitu ya. Nah, itu namanya ria nanti jadinya. Nah, jadi seperti itu. Oleh karenanya di sini, maka kenapa yang lebih kuat adalah yaitu pendapat jumhur. Meskipun tetap boleh saja orang yang mengambil hukum wajib. Ya, tentang isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan pilih sunnah apa boleh wajib? Sunnah. Ya, kan tapi boleh aja. Maka hati-hati kalau saya wajib berarti jenengan pokoknya setiap kali itu harus baca, kalau enggak batal. Nah itu ya. Itu kalau menganggap tuh wajib, berarti mengambil pendapat yang wajib. Terus kemudian waktunya kapan baca ta'awudz itu? Jadi lafadznya sudah, hukumnya sudah, waktunya sudah. Sekarang kita masuk waktu. Wasalu fi waqtiyan. Ini sampai jam berapa? Setengah 11 ya? Ya. Waktunya, wa amma waktuha, adapun waktunya fahuwa qoblal qiraati indal jumhuri. Jadi pendapat jumhur, waktu membaca ta'awudz kapan? Ya sebelum baca. Sebelum baca Quran, sebelum baca Al-Fatihah kalau di dalam sholat. Sawaun kana fi sholati au kharijiha. Jadi sama saja apakah dalam sholat atau di luar sholat. Ya. Itu sebelum membaca. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Udah baca. Ya, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau dia tidak memasukkan basmalah sebagai bagian dari surah yaitu Az-Zalzalah misalnya, ya. Nah, jadi sebelum, tapi Imam Nakhai berpendapat lain. An-Nakhai mengatakan anau ba'dal qiraah. Kalau menurut Imam Nakhai setelah baca. Lidhari qouli ta'ala, karena zahir dari firman Allah Ta'ala surah An-Nahl ayat 90 berapa? 8 ya. Itu adalah fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila engkau telah membaca Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah.
Ai idza faraqta min qiraatil Qur'ani fasta'id billah wa huwa qaulun Dawud wa ihda riwayataini an Ibnu Sirin. Ya, ini pendapatnya Imam Dawud juga salah satu riwayat Imam Ibnu Sirin. Jadi setelah membaca baru isti'adzah. Nah, yang kuat yang mana? Pendapat jumhur. Argumentasinya adalah apa yang diriwayatkan, yaitu ma ruwiya an Abi Sa'id Al-Khudri qala, yaitu apa yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri di mana dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil laili kabbiru thumma yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ja'ala jaddaka wa la ilaha ghairuka summa yaqulu la ilaha illallah thalathan summa yaqulu Allahu akbar kabiru thalathan a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim min hamazi wa nafakhihi wa nafathihi. Jadi dasarnya jumhur ini adalah hadis, bahwa sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW ketika mau sholat malam, ya mulail, sholat malam, sholat di malam hari, kemudian beliau mengagungkan Allah, kemudian ya beliau membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ja'ala jaddaka wa la ilaha ghairuka. Itu yang dibaca. Kemudian beliau membaca la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tsumma yaqul, kemudian beliau membaca Allah akbar kabira, Allah akbar kabira, Allah akbar kabira. Kemudian membaca a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya. Jadi itu menjadi dasar. Berarti sebelum membaca Al-Quran. Jadi itu ta'awudz. Pendapat yang paling kuat waktunya. Sehingga tepat kita sebelum baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim baru membaca. Ya, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ayo ceplek sebelahnya, mak tekuk. Ayo. Ngolet kanan, ngolet kiri. Monggo ibu-ibu, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nggak ada, lanjut lagi ya. Ya, gimana? Monggo. Monggo, siapa? Sebentar ya. Afan, biar keluar di YouTube suaranya. Oh, maksudnya pakai mic, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustadz tadi hukum membaca istiadah kan sunnah ya. Waktunya itu sebelum membaca Al-Fatihah ya Ustadz ya. Sunnah ya. Iya. Nah terus? Kemudian tadi kan ada yang perdebatan ada yang membaca setiap rokaat atau hanya sekali di awal sholat. Itu tadi yang belum jelas Ustadz. Ya. Mohon bisa dijelaskan kembali. Syukur ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang apakah wajib di awal, maksud saya bukan sunnah tadi ya, apakah itu di awal atau setiap rakaat ya, maka pendapat itu ya beriringan dua itu ya, yakni sebagian berpendapat di awal saja karena tujuannya untuk membersihkan tadi ya lisan dari perkataan-perkataan yang kotor, maka ta'awudz ya. Kemudian ada yang berpendapat setiap rakaat Fatihah itu. Nah, lalu mana yang paling kuat ya dari keduanya itu? Yakni yang sekali di awal surah. Sekali di awal surah. Atau di awal ya
rakaat pertama itu. Nah, berikutnya adalah ya. Tapi kalau kita mau mengambil yang setiap rakaat ya boleh juga gitu ya. Mana orang. Tapi kan sunnah hukumnya teman dia kan ya. Mau dia baca Fatihah, sebelum baca Fatihah ta'awudz dulu ya, boleh aja. Karena dia adalah Al-Qur'an. Karena Fatihah itu kan Al-Qur'an. Nanti setiap rakaat, misalnya orang begitu, boleh juga. Tapi mana yang dia mantap melakukan itu. Wong tidak membaca juga tidak apa. Kan tidak dosa. Artinya tidak batal salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu nggih. Terus yang lain ada lagi? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita masuk maknanya. Ya, maknanya. Jadi maknanya adalah, jadi makna dari isti'adah itu al-iltija'u ilallahi wattisaqu ya wattisaqu bi janibihi min syarri kulli dzai syarrin. Jadi minta perlindungan kepada Allah dengan cara mendekat kepada Allah itu dari segala keburukan, setiap hal yang menimbulkan keburukan. Jadi kalimatnya itu dibuat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu maknanya adalah kita memohon perlindungan kepada Allah dengan cara yaitu kita menjadikan Allah itu sebagai tameng dalam setiap keburukan yang berpotensi untuk menimbulkan keburukan. Nah, kalau Imam Nukatsir mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu maknanya adalah aku berlindung di sisi Allah dari syaitan yang terkutuk yang membahayakan diriku pada agamaku maupun duniaku, yang menghalangi aku untuk melakukan apa yang aku diperintah ya, dan untuk meninggalkan apa yang aku dilarang ya. Maka manusia cukup minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pencipta syaitan. Jadi sama dengan begini, kalau misalnya ibu-ibu jangan mau lewat pulang, lewati rumah orang punya anjing besar itu, anjingnya dilepas, berani nggak? Tidak berani Ustadz. Gimana caranya? Panggil yang punya anjing, selesai, ya kan? Nah, jadi kita yang sudah minta kepada yang menciptakan syaitan yang dekat. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, selesai. Jangan perang melawan syaitan. Gak kuat kita misalnya. Minta kepada Allah agar setan ini tidak menggoda kita, atau kita dihindarkan dari godaan setan. Nah, jadi paling cepat itu ditelepon bae Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ki setane gimana ini? Nah, gitu kan. Gimana caranya nelpon? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lari dia setannya itu. Tapi setan dari kalangan jin. Kalau dari kalangan manusia tidak iso. Jadi kalau tahun a'udzubillahi minasyaitonir apa, Mbak? Maca apa? Oh, bang 1000 ya ora wedi aku. Ngono. Ya udah bisa dah. Ya udah takut. Itu jenengan harus bentak itu. Ya. Jadi gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu secara ringkas ya makna dari isti'adah. Nah, sekarang yaitu faidahnya. Kita bicara tentang faidahnya. Faidatani, ada 2 faidah. Ya. Faidah dari isti'adah itu apa? Fa in qulta mal hikmatu fil amri bil isti'adah inda qiraatil Qur'an. Haitsu qala ta'ala fi suratin Nahl, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau engkau bertanya, apa hikmah dari perintah untuk berta'awudz
ketika kita bermaksud membaca Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Yaitu apabila engkau hendak membaca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Qultu, maka aku jawab, al-hikmatu fil isti'adah indaha al-istidani. Wa qar'ul bab di ana man ata babun malikin minal muluki la yadkhulu ila bi'idnih. Beliau katakan gini, ini Syekh Haruri menjawab, yaitu isti'adzah itu ibaratnya orang minta izin. Kita minta izin, ibaratkan, yaitu berada di depan pintu, kita mau masuk. Nah, mau masuk pintu minta izin enggak? Nah, kalau misalnya manusia kan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Ainul Yakin. Boleh masuk kan gitu. Wah, maaf, suami saya sedang pergi, Pak. Saya enggak boleh menerima tamu laki-laki. Harus pulang. Jangan bilang sombong ya. Enggak boleh pulang, perintahnya gitu. Ya, maka ibu-ibu hati-hati. Kalau suami sedang pergi, jangan menerima tamu laki-laki. Walaupun itu teman SMA, apalagi mantan. Oh, setannya seneng nanti ya kan. Itu enggak boleh itu. Harus minta izin pada suaminya dulu. Kalau tadi suaminya belum pesen, ya, itu harus, maaf, saya tak nelpon suami saya dulu. Boleh enggak saya nerima tamu ini sedang enggak ada di rumah. Ya, kalau enggak boleh ya di luar rumah lah. Loh, malah kacau lagi ini kan. Nah, istri yang enggak tahu diri ini. Nah, jadi seperti itu. Li'anna man atal baba malikil minal muluk, karena seseorang yang berada mendatangi pintu raja dari segala raja, layat khulu ila bi'idnih, dia tidak boleh masuk kecuali seizinnya. Kadzalika man arada qiraatal Qur'an inama yuridu dukhula fil munajati ma'al habibi. Begitu juga ketika orang mau baca Quran, itu dia mau masuk, yaitu munajat kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus pakai izin masuk. Izin masuknya ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau enggak boleh masuk. Maka dikatakan fasta'id billahi minasyaitonir. Jadi kalau kau bermaksud baca Quran, kan? Quran itu kalamullah. Ketika kita membaca Quran, Allah sedang berbicara dengan kita. Jadi kalau ingin berbincang-bincang dengan Allah, bacalah Quran. Maka itu kan gini. Kalamullah turun, ngajak bicara. Bicara siapa? Yang baca. Karenanya ketika begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Katanya dzalika kan? Itu sesuatu yang jauh. Tapi karena itu yang bicara Allah, maka kan seakan Allah bicara memang kepada kita, maka Allah gunakan kata itu. Itu loh kitab yang di hadapanmu itu. Nah, gitu. Sehingga kenapa maksudnya adalah dzalikal kitab. Tuh, kitab yang di depanmu, yang kamu baca itu. Nah, sedang Allah ngajak bicara kepada kita. La raiba fi, sedikit pun tidak ada keraguan. Nah, jadi yang pertama, jadi orang harus, karena dia penjabat, ya, maka wayahtaju ila taharatil lisani, maka dia dibutuhkan, dia harus mensucikan lisannya, li'anau qad tanajasa bifudulil kalami wal buhtani fayutahiruhu bitta'awudhi, karena lisannya sebelumnya sungguh telah digunakan berkata-kata najis, ya, perkataan yang sia-sia sebelumnya,
maka dia harus sucikan lisan itu dengan ta'awudz. Nah itu. Jadi faidahnya yang pertama. Ya, seperti kita masuk pintu rumah, ini rumah Malikul Mulk, raja dari segala raja. Harus ada izin dari sang pemilik rumah itu. Nah, Quran itu adalah kalamullah. Maka ketika kita mau membaca, kita bermunajat dengan Allah SWT. Maka harus dibersihkan dulu lisannya dengan berta'awudz, dibersihkan dari yaitu perkataan-perkataan yang sia-sia sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fi bayani hakikati syaitan. Qala fi rawdatil akhyar asyayatinu dzukurah wa inathun yatawaladuna wa la yamutuna illa nafkhatil ula. Jadi ini tentang penjelasan hakikat dari syaitan. Ibu-ibu tahu enggak syaitan itu? Pernah lihat enggak? Pernah lihat syaitan? Seperti apa? Serem Ustaz. Enggak, syaitan itu bisa cantik, bisa ganteng syaitan. Berubah wujud itu. Yang namanya syaitan itu bisa berubah menjadi wanita yang sangat cantik, ya. Laki-laki yang sangat tampan. Bisa dia berubah menjadi seorang yang gitu, tasbih besar, ya, jenggotnya panjang, bisa dia syaitan itu. Maka jangan digambarkan syaitan itu deh. Belum tentu dia berubah wujud bisa. Di dalam kitab Rawdatul Mukhtar, Rawdatul Akhyar dijelaskan gini, syayatinu dzukura wa inatsan. Syaitan itu ada laki, ada perempuan. Syaitan. Mereka itu beranak pinak. Syaitan. Tapi wala yamutuna ila nafhatil ula. Dia yang syaitan ini menurut pendapat Imam Syekh itu tidak mati sampai tiupan yang pertama. Pada tiupan yang pertama dia matinya pada tiupan kedua. Nah, beda dengan jin. Jadi syaitan gitu. Jin itu dia dzukurun wa inathun yatalatuna wa yamutuna. Jin itu ada laki, ada perempuan. Berkembang biak. Tapi mereka mati. Sedangkan malaikat wal malaikatu laisu bidzukurin wala inathin. Malaikat tidak berjenis kelamin. Tidak laki, tidak perempuan. La yamutuna, tidak mati. Malaikat itu. Wala yatalawatuna, juga tidak beranak pinak, tidak berkembang biak. Wala yakuluna, juga tidak makan. Wala yasrabuna, tidak minum. Jadi malaikat tidak makan, tidak minum. Ya. Fasabitu bihadza anna li syaitan wal jinnu haqiqatan wujudan. Jadi syaitan, jin itu ada secara hakiki, ada. Legernya itu ada, wujudannya itu ada. Walam yungkir wujudad jin ila syarmatu qalilatun minal juhala. Tidaklah ada orang yang mengingkari keberadaan jin kecuali orang-orang yang bodoh. Jadi jin itu ada, setan itu ada. Nah, jadi wujudnya ada, sebagaimana malaikat. Ya, nah, karena dia setan itu sesuatu yang nyata ada, maka bahayanya juga ada. Oleh karena itu, ya, seseorang ketika dia menghadapi setan, dia tuh butuh bantuan. Butuh bantuan. Jadi kalau Imam Ghazali itu mengatakan gini, di dalam kitabnya Ihya itu. Jadi setan itu tidak terlihat secara kasat mata. Karena memang ayatnya dia melihatmu dari tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. 24 jam setan itu satu fokus menyesatkan manusia. Dia bisa masuk pada alam mimpi manusia, yaitu masuk ketika kita tidur. Karena itu kenapa seorang muslim hendaknya dia membentengi dirinya ketika tidur itu, yaitu dengan benteng
yang disebut dengan Hisnul Muslim, membaca sebelum baca ayat kursi, baca suratul kafirun, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru kemudian ayat kursi, baru doa sebelum tidur. Nah, kan lebih bagus lagi kalau didahului dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum tidur. Baru kemudian tidur. Maka setan tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Karena sudah dibentengi. Nah, dari situlah maka fungsinya ta'awudz itu begitu. Karena kita menghadapi, kita paling repot itu kan menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Ya enggak? Kalau enggak kelihatan kan piye? Enggak ketok musuhnya, gimana? Tapi ada. Ya pakai ta'awudz itu. Nah, di antaranya yang paling lihat itu ta'awudz. Jadi ta'awudz ini merupakan kebutuhan bagi kita, ya. Maka sering-seringlah berta'awudz. Begitu ada iki setan udah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak harus ketika hanya mau baca Quran saja. Begitu jenengan ketoke suami jenengan kok jadi jalan setan goda jenengan, a'udzubillahi minasyaitonir. Tapi jangan sampai dengar ya. Nanti kalau dengar aku setan loh mah, wah marah malah. Aku kira aku itu setan. Enggak, maksudnya sampean tuh jadi sarana setan, lagian gitu kan. Kan kelihatan tuh matanya merah itu kan. Itu kan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi karenanya begitu ya. Sehingga kaidah yang kedua ini adalah memang apa istilahnya ya, sarana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk agar kita ditolong oleh Allah sehingga syaitan itu tidak menggoda kita. Maka ketika sholat pun kan gitu. Ketika sholat kok terasa wah ini baca aku kacau, ini syaitan ini kan suruh ta'awudz kan, seraya meludah ke kiri 3 kali tanpa keluar ludahnya ya, itu kan gitu caranya, bukan ke depan tapi ke kiri tanpa keluar lidahnya ya. Gitu, kalau keluar ludahnya koncone kok ya kena. Kadang kan jenengan pernah enggak sholat ki kok bulet iki wacu iki wah iki setan itu. Nah itu meludah kiri 3 kali. Nah, jadi itu ibu-ibu ya, tentang masalah ta'awudz ini saya ringkas. Udah saya ringkas bagian itu. Nah, terus terakhir faidah wa fil athar, faidah terakhir nih. Wa walu manazala bi Jibril alaihissalam ala Nabi sallam isti'adah, thumma al-basmalah, thumma qawlihi, thumma qawlu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi menurut athar itu adalah hadis yang sampai berhenti di level sahabat. Jadi perkataan sahabat tapi dari memahami apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu dalam athar dikatakan bahwa yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasul adalah isti'adah. Kemudian basmalah, baru iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu. Jadi itu urutannya, isti'adah, kemudian basmalah, lalu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wallahu a'lam bishawab. Dah selesai isti'adah. Pertama kali pertemuan hanya isti'adah, Ustaz iki ping piro rasa dipikir. Yang penting ngaji ya jenengan ya. Itu nanti supaya sehingga maksud saya kita jadi paham kenapa kita membaca ta'awudz. Kan lain rasanya ya kan dengan orang ya Allah, ini berarti membersihkan. Oh ini berarti mohon kepada Allah ya dari godaan syaitan yang terkutuk. Oh ini berarti punya keutamaan. Oh lafadznya bisa ini kan. Sekali waktu kita pakai lafadz a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim ya. Sekali waktu pakai a'udzubillahi, tapi banyak yang itunya gitu ya, hanya sekali. Kemudian tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu was-sami'. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu sebelum diakhiri barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Oh boleh ya. Oke, nggih. Nun sewu Tat. Kalau mau tidur itu kan biasanya saya sholat sunnah hajat Tat. Nah, yang untuk membentengi setan itu niatnya
Terus bacaannya gimana Tat? Misalnya usoli, sunatal, hajati, rokata ini. Jadi sholat sebelum tidur 2 rakaat boleh sholat apa saja. Mau sholat hajat, mau sholat syukrul wudhu, mau sholat sunnah mutlak, mau sholat ba'diyah, monggo. Tidak ada ketentuan harus sholat ini. Sedangkan untuk membentengi ketika sudah mau itu ya, doa-doanya adalah seperti yang diajarkan Rasul, yaitu baca Al-Falaq An-Nas diantaranya. Tapi sebelum itu baca Al-Kafirun, yaitu untuk tasbih, untuk pengokohan, kemudian akhir ikhlas, Al-Falaq An-Nas, ayat kursi, nah baru doa sebelum tidur. Nah Rasul punya kebiasaan ditiupkan di tangannya, kemudian diusapkan mulai kepala sampai bawah. Ya kalau ketika beliau sedang sakit, istrinya yang diminta itu. Nah gitu. Jadi gitu Bu. Kalau sholatnya itu tidak ada ketentuan harus sholat perlindungan, enggak. Ya sholat hajat, sholat apa, sholat tobat, sholat sunnah mutlak, sholat apa saja ya. Kalau sholat sunnah mutlak berarti kan hanya usholi sunatan rakaataini lillahi ta'ala misalnya. Kemudian ibu-ibu, Suratul Fatihah ini luar biasa ya. Dia punya fadilah keutamaan sesuai dengan niatnya. Baca 7 kali. Mau untuk apa saja jenengan. Misalnya gini, jenengan punya putra budik. Kok putra Ustaz bojo? Budik ini. Jenengan wocoke Fatihah. Pas dia tidur di sebelah kanan telinganya itu. Bacakan Fatihah pelan-pelan. Saya mohon kepada Allah untuk dilembutkan hatinya, dilapangkan jiwanya, bacain Fatihah. Itu insya Allah ada perubahan. Itu. Hah? Kalau bangun langsung peluk. Itu loh, bang suami jenengan kan? Itu gitu loh. Langsung bangun misalnya, iya kan? Kan gitu. Misalnya kan gitu. Jadi maksudnya bahwa surah Fatihah ini punya keutamaan. Jenengan sakit apa, anak sakit, tidak usah bingung, bacain suratul Fatihah. Tapi harus dengan keyakinan loh ya. Banyak kita itu punya amalan tapi keyakinannya rendah. Itu ngamalke tapi nggak yakin dengan yang diamalkan. Lalu biar wong dia aja nih, Ustaz kasih amalan. Yakin enggak dengan amalan kasihkan? Dibaca, nggak punya keyakinan ya enggak bisa. Karena keyakinan itu lebih penting daripada amalannya itu. Hingga saya Ali Jabir suatu ketika gini, orang Indonesia itu banyak amalannya, tapi keyakinannya rendah. Terhadap amalan itu, enggak percaya. Dek iya, masa omong Fatihah terus ngono kok enak men, ya piye? Enggak percaya dengan itu, ya enggak bisa. Tapi kalau jenengan misalnya, jenengan perasaan kok enggak enak, jangan-jangan ini apa, suaminya ada apa, anaknya ada apa, baca Fatihah, didoakan dari jauh 7 kali. Kenapa kok 7? Karena banyak hadis yang menjelaskan tentang 7. Langit itu 7, bumi 7 lapis, gitu kan? Nah, nanti banyak itu kalimat yang 7 itu. Hari itu ada 7, ya. Itu. Kemudian apa? Pintu neraka itu 7 pintu neraka itu. Nah jadi kalau pintu surga 8, lebih banyak pintu surga daripada pintu neraka. Nah jadi keyakinan, maka amalkan itu. Punya hajat apa? Baca Fatihah. Itu kan 7, 9, pokoknya ganjil. Jangan hanya 1. Wallahu a'lam bishawab. Sakit punya, pegang bagian mana yang sakit, baca suratul Fatihah itu. Allah angkat penyakitnya. Yakin gitu loh. Tapi jenengan yo ora mantep apa jane ya biar sembuh ya ora iso. Lu nek sembuh kan kok terus dokter sapa Ustaz? Ora usah mikir urusan Allah itu. Sampean mikir kok dokter pasiennya sapa? Itu urusan Allah gitu kan. Terus sing dokter, lho terus aku piye engko mangan kondi lho. Memang sampean wis selama ini yang ngasih makan siapa? Kan Allah kan, bukan pasien. Wallahu yut'im wala yut'am. Itu Allah yang beri makan dan Allah tidak butuh makan. Nggih, gimana, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, ayo. On kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, setelah sholat isya itu kan biasa sholat rawatib 2 rakaat, terus disambung sholat witir. Setelah sholat witir kan kita baca-baca doa gitu. Terus kalau misalnya kita sholat 2 rakaat lagi itu termasuk witir apa sholat sunnah mau tidur? Maksudnya kalau sudah bangun, maksudnya bangun tidur sholat mau kan sudah. Oh iya iya ya, maksudnya mau tidur tadi. Iya, mau tidur kan sholat 2 rakaat. Iya. Yang sunnah itu yang mau tidur. Itu termasuk witir apa sunnah biasa itu? Jadi begini, sholat witir itu hanya sekali dalam semalam ya. Jadi kalau misalnya ibu punya kebiasaan nih ya, karena khawatir nanti malam sulit bangun misalnya, kemudian setelah sholat ba'diyah isya 2 rakaat, lalu dia mengakhiri dengan sholat witir, lalu mau tidur sholat lagi 2 rakaat, boleh, tapi enggak boleh witir. Dia bukan witir, dia hanya sholat 2 rakaat, sholat hajat, sholat tobat, atau sholat syukrul wudhu, atau sholat sunnah mutlak. Terus nanti misalnya malam bangun jam 2, wah iman-iman pengen sholat, ya sudah sholat aja 2 rakaat gitu ya. Tapi boleh juga sholat 1 rakaat malam itu untuk menggenapkan yang witir tadi. Setelah itu 2 lalu ditutup dengan witir. Jadi ada 2 model pelaksanaan. Itu ya. Kalau orang bangun jam 2 atau jam 3, aku mas witir ya. Iya, padahal aku pengen sholat. Maka boleh salah satu dari 2, dia pilih tata caranya. Langsung 2 rakaat tanpa witir. Atau sholat 1 rakaat untuk menggenapkan yang witir tadi, lalu 2 lalu ditutup dengan 3 rakaat, nah gitu. Jadi ada 2 pelaksanaan, gitu ya. Nah, iya. Terus cukup ya, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, membuat kita bertambah taat kepada Allah SWT. Mohon maaf ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi